Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada awal pelayanannya di depan umum, Kristus telah menghadapi perlawanan keras dari orang-orang Farisi. Setelah membuat mereka terdiam di ladang gandum, Kristus dengan berani masuk ke dalam rumah ibadat untuk menghadapi mereka sekali lagi. Di sana orang-orang Farisi berada di tempat yang paling terhormat. Mereka memperhatikan setiap gerak-gerik Kristus dan berharap dia akan menyembuhkan dengan melanggar hukum Sabat, sehingga mereka dapat menuduhnya si pelanggar hukum. Orang-orang Farisi memang benar dalam satu hal. Mereka telah melakukan hal yang benar dengan mengamati Kristus dengan seksama. Seandainya saja mereka melakukannya dengan roh yang benar untuk belajar darinya dan memuliakan Allah atas mujizat-mujizat yang dilakukannya melalui dia, itu adalah hal yang baik. Tetapi ternyata tidak. Saudara-saudari, seberapa dekat kita mengamati Kristus dalam kehidupan kita sendiri? Seberapa sering kita memuliakan Allah atas perkara-perkara besar yang Kristus lakukan dan rindukan untuk dilakukan di dalam diri kita? Dengan keberanian yang tak kenal takut, Kristus memanggil orang yang mati sebelah tangannya maju ke depan, sehingga tidak seorang pun dapat salah mengira apa yang akan dilakukannya. Kemudian ia menempatkan musuh-musuhnya dalam sebuah dilema dengan dua pertanyaan yang jelas. Pertama, apakah pada hari Sabat lebih baik berbuat baik atau berbuat jahat? Mereka pasti akan mengakui bahwa berbuat baik itu tepat, dan itu adalah hal yang baik yang diusulkannya. Mereka pasti akan menyangkal bahwa berbuat jahat itu baik, dan tentu saja membiarkan seseorang dalam kesesaraan ketika ada kesempatan untuk menolongnya adalah hal yang jahat. Kemudian Kristus mengajukan pertanyaan kedua, apakah diperkenankan untuk menyelamatkan nyawa daripada membinasakannya? Dia mengambil langkah untuk menyelamatkan nyawa orang yang malang itu, sementara orang-orang Farisi memikirkan cara untuk membunuh Kristus. Dalam pertimbangan apapun tentu saja lebih baik berpikir untuk menolong seseorang daripada berpikir untuk membunuh seseorang. Tidak heran mereka tidak bisa berkata apa-apa. Saudara-saudari, jarang sekali Injil menunjukkan Kristus marah. Di sini kemarahannya dipicu oleh kemunafikan orang-orang Farisi dan kekerasan hati mereka. Mereka menutup diri mereka sendiri dari pesan keselamatannya. Apa yang terjadi ketika seseorang secara definitif menutup hatinya kepada Kristus? Orang-orang Farisi, para pembela hukum Taurat dan adat istiadat Yahudi adalah musuh bebuyutan kaum Herodian yang berkolaborasi dengan Raja Herodes dan bangsa Romawi. Namun Injil kali ini menceritakan fakta mengerikan bahwa kedua kelompok itu bersekongkol untuk membunuh Kristus. Mereka bersatu bukan karena kekuatan kebaikan yang hakiki, tetapi karena kekuatan jahat yang ganas. Saudara-saudari, apakah kita kadang-kadang membuat konsesi kecil untuk kemunafikan, iri hati, atau bahkan kebencian? Hal-hal ini dapat mengeraskan hati kita secara perlahan terhadap Kristus. Apakah kita bersedia untuk menjadi berani seperti Kristus,
dan menanggung pertentangan yang pahit sekalipun demi Injil. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam